Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas materi soal turunan kelas 11. Nah, ini merupakan matematika peminatan kelas 11 ya teman-teman. Kalau kemarin kita sudah membahas dari soal nomor 1 sampai 10. Nah, ini Bu ada soal lagi nih supaya teman-teman lebih paham lagi bagaimana cara menjawab soal-soal turunan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Nomor 1, fx sama dengan 1/20. Nah, teman-teman kalau dihadapi soal seperti ini, bagaimana cara mencari turunannya? Nah, sekarang bisa langsung kita tulis di sini f aksen X. Ini menandakan kalau dia sudah diturunkan. Nah, 1/20 itu kan namanya konstanta. Nah, bila konstanta diturunkan, itu hasilnya adalah 0. Jadi teman-teman gak usah bingung karena dia soalnya pecahan ya. Konsepnya adalah ketika konstanta diturunkan hasilnya adalah 0. Mau 1/1 juta, 1 juta terus diturunkan, itu hasilnya tetap 0. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 2. Nomor 2, fx sama dengan x. Nah, kalau sekarang x doang nih, ada variabelnya. Gimana cara kita menuruninya? Ya, hasilnya adalah kalau variabel x diturunkan adalah jawabannya konstanta itu sendiri. Nah, di sini kan ibaratkan ada angka 1 ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi kalau fx sama dengan x diturunkan itu hasilnya adalah 1. Jadi koefisien itu sendiri gitu ya, atau konstanta itu sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini perlu diperhatikan kalau misalkan teman-teman dihadapi soal 5 juta x terus diturunkan, jawabannya adalah betul sekali, 5 juta. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3, fx sama dengan 12x pangkat 5. Ingat konsep turunan di video sebelumnya. Jadi pangkat dengan koefisien kita kali ya. Di sini jangan lupa kita tulis f aksen x sama dengan 12 kali 5 berarti itu adalah 60. Pangkatnya berkurang 1, 5 dikurang 1 jadi 4. Hasilnya adalah 60x pangkat 4. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4, fx sama dengan 4 akar pangkat 3 x pangkat 7. Ya. Jadi gimana kalau misalkan kita dihadapi soal seperti ini? Jadi kita harus merubah bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan biasa ya. Jadi di sini 4 x pangkat 7/3. Nah, ini baru bisa kita turunkan gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti nomor 3, berarti di sini f aksen x gitu ya. Jangan lupa ini ke depan, berarti kan 7/3 dikali 4 x pangkat, jangan lupa dikurang 1. 7/3 dikurang 1. Nah, 7 kali 4 itu adalah 28/3. X pangkat 7/3 dikurang 1 itu kan seperti gini ya. Ada 7/3 dikurang 1. Nah, kalau dikurang 1, kita boleh langsung tulisnya dikurang dengan 3/3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi 7 dikurang 3 itu adalah betul 4/3. Di sini jadi pangkatnya adalah 4/3. Nah, dari pangkat pecahan kita rubah lagi menjadi kita rubah menjadi bentuk akar karena dia kan dari awal bentuknya sudah dalam akar. Jadi gimana? Oke, 28/3 berarti sini akar pangkat 3 dari x pangkat 4. Betul. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Ini kita hapus. Oke. Nomor 5, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 8. Nah, teman-teman kalau dihadapi soal penjumlahan dan diminta untuk menentukan turunan pertama, berarti ini adalah fokusnya satu persatu diturunkan gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini f aksen x sama dengan, berarti ini 3 dikali 1, 3 pangkatnya berkurang, 3 dikurang 1 jadi 2 gitu ya.
Kemudian 2 kali 7 itu adalah 14. Berarti 2 dikurang 1 pangkatnya sisa 1. Kalau koefisien atau konstanta diturunkan itu adalah 0. Jadi dibiarkan saja. Jadi hasil turunannya adalah 3x pangkat 2 ditambah 14x. Lanjut kita ke soal nomor 6. Nomor 6, fx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah akar x dikurang 1 per x. Nah, ini juga konsepnya sama seperti nomor 5, cuma angkanya lebih ekstrim lagi gitu ya. Ada pencampuran akar, kemudian ada pencampuran pecahan gitu ya. Kita mengerjakannya juga harus satu per satu. Berarti karena ini masih dalam bentuk akar, kemudian ada dalam bentuk pecahan, kita harus rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Nah, oke, berarti di sini sama dengan di sini berarti 6x pangkat 2 ditambah x pangkat berapa? Yo, ini berarti betul 1 per 2. Karena akar itu nilainya 2 ya di sini ya. 1 dari pangkat 1 di sini. Dikurang. Nah, ini berarti kan seperti x itu kan x pangkat 1. Berarti kalau dia naik ke atas, pangkatnya jadi negatif. Jadilah di sini x pangkat negatif 1. Nah, setelah ini baru bisa kita turunkan. Berarti f aksen x sama dengan, ini kita kali 2 kali 6, berarti 12x gitu ya. Kemudian ditambah 1 per 2, x pangkat 1 per 2 dikurang 1, dikurang negatif 1 kali 1, x pangkat negatif 1 dikurang 1 gitu ya. Oke. Jadilah di sini 12x ditambah 1 per 2, x pangkat berapa? 1 per 2 dikurang 1 itu adalah negatif 1 per 2. Negatif kali negatif 1 berarti kan positif 1 gitu ya. Oke, di sini kurang x-nya nih. Bentar. Jadi di sini x pangkat negatif 2 gitu ya. Boleh nih satunya boleh ditulis atau enggak. Nah, kalau kita hapus nggak jadi masalah gitu ya. Di sini berarti ditambah tadi. Nah, setelah itu kita rubah deh menjadi bentuk akar. Nah, tapi sebelum itu karena ini pangkatnya dia masih negatif, kedua-duanya kita rubah menjadi bentuk pangkat positif ya. Berarti di sini 12x ditambah 1 per 2x pangkat 1 per 2 ditambah dijadiin 1 per ya, 1 per x pangkat 2. Gitu cara mengubah bentuk pangkat negatif menjadi bentuk pangkat positif. Yang terakhir, karena di sini masih ada dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, yang dalam bentuk pecahan kita rubah menjadi bentuk akar. Jadilah dia 12x ditambah 1 per 2 akar x gitu ya, ditambah 1 per x pangkat 2. Jadi itu dia hasil dari turunan nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kemudian untuk soal nomor 7 ada fx sama dengan x akar x dikurang 4 dibagi akar x. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan konsep pembagian turunan atau bisa menggunakan dengan membagi masing-masing dengan akar x gitu ya teman-teman ya. Jadi coba ibu akan mengajari kalian dengan membaginya satu-satu dengan kita bagi dengan pembagiannya adalah akar x gitu ya. Nah, karena di sini kita mau bagi pakai akar x, kita coba buat dia menjadi seperti ini dulu teman-teman. Berarti sini x akar x gitu ya, dibagi akar x dikurang 4 per akar x. Nah, karena ini pembagian,
berarti bisa kita coret di sini. Nah, sisanya di sini berarti X dikurang 4 per akar X kalau kita jadikan bentuk pangkat biasa jadi X pangkat 1/2. Nah, ini kita naikin deh. Nah, gitu ya. Jadinya di sini sama dengan X dikurang 4X pangkat negatif 1/2. Nah, ini belum kita turunin gitu ya. Baru deh sekarang bisa kita turunkan hasilnya. Berarti kalau X diturunkan itu adalah 1 dikurang 1/2 ditaruh ke depan ya. Berarti negatif 1/2 dikali 4 X pangkat negatif 1/2 dikurang 1 gitu ya. Nah, berarti di sini karena ini pembagian bisa kita coret ini jadi 2 gitu ya. Berarti hasilnya di sini 1 ditambah 2 X pangkat negatif 1/2 dikurang 1 itu adalah negatif, betul, negatif 3/2. Di sini berarti negatif 3/2. Nah, dari negatif 3/2 kita jadikan bentuk pangkat positif dulu. Jadilah hasilnya 2 per X pangkat 3/2. Dari bentuk pangkat biasa baru kita rubah menjadi bentuk akar. Jadi 2 per akar X pangkat 2 akar pangkat 2 X pangkat 3 yang betul. Jadi itu dia hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Untuk nomor 8, fx sama dengan 7 dikurang 4x pangkat 2 dibagi x ditambah 5. Untuk konsep nomor 8 kan sama ya, kalau kita lihat sekilas sama-sama konsep pembagian turunan. Nah, tapi kalau nomor 8 kita nggak bisa membagi satu per satu dengan x tambah 5, karena itu akan lebih sulit. Jadi kita di sini menggunakan rumus dari pembagian turunan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nanti Ibu akan tulis lagi rumusnya ya di sini. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat. Jadi yang mana u, yang mana v, yang mana u aksen, yang mana v aksen. Nah, u itu adalah yang atas. Ini adalah u. Kemudian yang bawah adalah v-nya. Ya, v terserah lah ya. Kita anggaplah dia sebagai v. Nah, berarti kita cari nih u aksennya berapa. Berarti kan ini 2 dikali negatif 4 ya. Negatif 8x. Kemudian v aksennya itu adalah turunan dari x adalah 1. Oke, kemudian kita substitusikan, berarti di sini di sini u aksennya itu adalah negatif 8x. V-nya x tambah 5 dikurang u-nya 7 dikurang 4x kuadrat dikali V aksennya adalah 1 per V kuadratnya adalah X tambah 5 dipangkatkan 2. Setelah itu kita bisa kali pelangi untuk menghitungnya ya. Negatif 8x dikali X itu adalah negatif 8x kuadrat. Kemudian negatif 8x dikali 5 berarti negatif 40x ya. Kemudian negatif 7 dikali 1 ya, berarti di sini negatif 7. Kemudian negatif kali negatif 4x dikali 1 gitu ya. Jadi positif 4x kuadrat per x tambah 5 dipangkatkan 2. Itu berarti harus kita hitung dulu satu persatu teman-teman. Berarti ini kayak perkalian polinomial ya. Harus dihitung x tambah 5. Berarti di sini x tambah 5 dikali x tambah 5 gitu ya.
X kali X berarti X kuadrat. X dikali 5 berarti 5X. 5 kali X berarti 5X. 5 dikali 5 berarti 25. Betul. Kalau kita jumlah berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Nah, ini kita taruh di sebelah sini. Berarti di sini X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Nah, kemudian kita tinggal kelompokin deh yang bagian atas. Karena di bagian atas kan X kuadratnya ada 2 ya. Berarti di sini negatif 8X kuadrat ditambah 4X kuadrat itu adalah negatif 4X kuadrat dikurang 40X dikurang 7 dibagi atau per X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Jadi itu dia hasil turunan nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 9. Fx sama dengan akar 3 dikurang X kuadrat. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan soal bentuk akar. Nah, kalau kita bisa lihat, ini konsepnya seperti aturan rantai turunan ya. Jadi harus kita rubah dulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat pecahan. Gimana sih? Nah, seperti biasa, ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Ini ada 2 gitu ya. Akar itu kan nilainya 2, walaupun tidak ditulis secara nyata gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita rubah bentuknya, berarti dia menjadi 3 dikurang X kuadrat dipangkatkan 1/2. Baru bisa kita hitung dengan menggunakan aturan rantai. Oke, di soal nomor 9, fx sama dengan akar 3 dikurang x kuadrat. Nah, berarti kalau untuk menjawab soal nomor 9, ini ada konsepnya dengan menggunakan aturan rantai dari turunan ya. Jadi, ketika kita ingin menggunakan aturan rantai, kita harus mengubah dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Berarti kan ini seperti ini ya teman-teman ya. Di sini tuh pangkat 1, di sini pangkat 2. Jadi akar itu tidak pernah ditulis kalau nilainya 2 gitu ya. Jadi akar itu memiliki nilai 2 gitu. Jadi kalau tidak ada angka di dalam situ, kita anggaplah itu nilainya adalah 2 gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa rubah. Ini juga belum diturunkan nih. Berarti di sini bentuknya jadi 3 dikurang X kuadrat dipangkatkan 1/2. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dari bentuk pangkat pecahan ini baru bisa kita turunkan. Jadi turunannya adalah F aksen X sama dengan, ini ke depan, ini ke depan, jadi 1/2 dikali 3 dikurang X kuadrat dipangkatkan 1/2 dikurang 1 dikali turunan dalam ini ya. Turunan dari negatif X kuadrat itu adalah negatif 2X. Betul, karena ini pembagian. Begitu pula ini bisa dicoret. Negatif 2 dibagi 2 itu adalah negatif 1. Betul. Jadi di sini jadilah dia negatif X dikali 3 dikurang X kuadrat 1/2 dikurang 1 itu adalah negatif 1/2. Ini udah nggak usah ibu kasih paham lagi ya tentang pengurangan pecahan. Itu udah ada di materi sebelumnya, teman-teman bisa simak di video sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian setelah ini baru kita bisa rubah dari pangkat negatif ke bentuk pangkat positif. Berarti negatif X per 3 dikurang X kuadrat dipangkatkan 1/2. Nah, kemudian terakhir dari pangkat pecahan positif kita rubah dia menjadi bentuk bentuk akar. Jadinya hasilnya adalah negatif X per akar pangkat 2 dari 3 dikurang X kuadrat. Jadi itu dia hasilnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 10.
Oke, nomor 10, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 5 dikali 1 dikurang 3x dipangkatkan 4. Nah, ini ada konsep atau pencampuran dari konsep perkalian turunan dan aturan rantai. Nah, sekarang kita coba hitung bersama-sama. Nah, karena ini perkalian, berarti rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Oke, yang mana sih U, yang mana sih V, yang mana U aksen, yang mana V aksen. Oke, jadi di sini adalah U-nya, kemudian di sini adalah V-nya. Sekarang kita cari U aksennya. Berarti U aksen sama dengan, berarti kan 5-nya nih ke depan gitu ya. Jadi 5, 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 5 dikurang 1. Kemudian turunan dalam dari 2x pangkat 3 ini berarti kan 6x pangkat 2. Nah, karena ini pangkatnya lebih dari 1, jadi nggak bisa dikalikan pelangi teman-teman. Yang bisa dikalikan pelangi adalah yang 5 dikali, yang ini ya, 5 dikali 6x pangkat 2. Itu jawabannya adalah 30x pangkat 2. Oke, di sini 30x pangkat 2 dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 4 gitu ya. Nah, ini dari U aksennya. Kemudian kita cari V aksennya, berarti ini 4-nya ke depan gitu ya. Berarti 4 dikali 1 dikurang 3x dipangkatkan 4 dikurang 1 dikali turunan dalam dari negatif 3x itu berarti negatif 3. Nah, lagi-lagi yang bisa dikalikan itu yang 4 dikali negatif 3 ya. Oke, di sini berarti negatif 12 dikali 1 dikurang 3x dipangkatkan 3. Nah, kemudian di sini kita bisa substitusikan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya Ibu pindahin dulu ya ke bawah. Jadilah nanti bisa langsung kita substitusikan. Oke, kita substitusikan bareng-bareng ya. Berarti U aksennya itu adalah di sini 30x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 4. Kemudian dikali dengan V-nya yaitu 1 dikurang 3x dipangkatkan 4 ditambah U-nya 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 5 dikali V aksennya adalah negatif 12 dikali 1 dikurang 3x dipangkatkan 3. Jadi itu dia hasilnya. Udah nggak bisa disederhanain lagi ya teman-teman ya. Paling nanti perpindahan si negatif 12 ini aja yang jadi ke depan ya. Jadi atau enggak Ibu jelasin lagi kali ya. Jadi 30x kuadrat dikali 2x pangkat 3 ditambah 7 dipangkatkan 4 yang depan ini nggak boleh nih teman-teman dikali pelangi karena masing-masing yang dalam kurung ini sudah memiliki pangkatnya masing-masing. Jadi kalau mau dikali pelangi dia harus dijabarkan dulu, dikalikan sebanyak 4 kali dulu baru boleh dikalikan dengan yang 30x pangkat 2. Jadi kalau untuk nomor 10 jawaban seperti ini saja sudah Ibu betulkan gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik, semoga ulangannya lancar, tidak ada hambatan, karena sudah dipelajari dari soal-soal yang sudah Ibu pernah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.